pasir, kapur, kayu, besi boleh nampak cahayanya oleh penduduk langit karena bacaan ibadah, karena ibadah yang dilakukan. Bukankah rumah Allah yang paling utama yaitu hati ini, yang di dalam ini perlu untuk diimarahkan juga dengan ibadah kepada Allah, karena inilah tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap insan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Allah tidak tengok paras dan rupa kamu, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati kamu. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam tubuh badan ini ada seketul daging. Kalau baik maka akan menyebabkan baiknya tubuh badan, yakni tindakan amalnya. Dan kalau rosak seketul daging ini, rosaklah sekujur tubuh badan, yakni tindakan dan amalnya. Ala wahyal qalbu. Seketul daging itu adalah hati. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai macam perumpamaan kepada hati, sehingga disifatkan oleh Allah tentang hati ini yang tidak dijaga untuk dibersihkan, tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati ini akan menjadi keras. Tengok, Allah memberikan perumpamaan hati ini keras. Ini kita berbicara tentang kita punya hati, kita punya rumah. Tapi rumah di sini saya ulang lagi, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang hati yang tidak dibersihkan, thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka itu akan menjadi keras, dan kerasnya hati itu macam batu, bahkan lebih dahsyat daripada kerasnya batu. Hati ini kalau dibelah, hanya seketul sikit saja, kena tusuk apa saja boleh tembus ke dalam. Bagaimana Allah mensifatkan hati itu keras dan lebih keras daripada batu? Sifatnya, bukan kepada fisikalnya. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Fa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu ini terkadang boleh memancutkan air. Batu terkadang boleh memancutkan air. Nabi Musa pukul kepada batu, keluar air. Walaupun itu batu, tapi terkadang boleh mengeluarkan air. Gunung yang bebatuan, terkadang ada mata air juga yang keluar. Terkadang batu di atas gunung boleh jatuh karena takut kepada Allah. Apa maksudnya? Batu itu walaupun keras, tapi masih boleh memancutkan air. Batu itu walaupun keras, masih boleh ada mata air yang lalu. Batu itu yang keras terkadang boleh jatuh juga karena takut kepada Allah. Tapi hati manusia yang fisikalnya itu lembut, kalau sifatnya keras dan kerasnya lebih dahsyat daripada batu, tidak takut kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melawan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih teruk daripada batu. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah tentang kerasnya sifat kepada hati, dan lebih keras ianya daripada batu, waliyadzubillah. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan Al-Syafi'i mengatakan, wa inna ab'adan nasi, orang yang paling jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya itu keras. Hati rumah Allah yang diamanahkan kepada kita. Saya ulangi, rumahnya Allah. Kita kalau beli rumah untuk kita, maka kita akan cari tempat yang strategis. Kita cari rumah yang selesa. Kita cari
desain tirai, pintu, almari, kursi yang cantik supaya kita masuk nampak rumah itu cantik. Dan bila mana kita ingin menyediakan rumah untuk anak kita yang mau berkahwin, maka kita pun sediakan semuanya baru. Diindahkan rumah itu untuk baik untuk kita ataupun orang yang kita sayang. Lalu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan duduk di dalam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita menyediakan rumah untuk Allah? Kalau kita boleh beli barang apa untuk kita sediakan supaya nampak rumah itu cantik, ini rumah di dalam nak didiami oleh Allah. Kata baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadits qudsi, ma wasi'ani samai wala ardi, langit tak boleh menempatkan saya, kata Allah. Bumi pun tak boleh menempatkan saya, tapi boleh menempatkan saya hati orang yang beriman. Ini rahasia yang ada di dalam badan kita ini, walaupun bentuknya fisikal kecil. Itulah rahasia di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada manusia, dan itulah adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kita, letak soalan besar, bagaimanakah kita menyediakan rumah Allah di dalam hati kita? Dan adakah kita menyediakan rumah untuk Allah? Macam mana kita sediakan rumah untuk kita atau untuk anak kita ataupun siapa yang kita sayang? Itu saya perlu menjawab, hadirin hadirat pun juga perlu menjawab. Bukan kepada saya pun akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing menjawab pada Allah bagaimana menyediakan rumahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad berkata, bagaimana seseorang itu menjaga rumah Allah di dalam ini? Katanya, wa in rumta an tahdha biqalbin munawwarin, wa in rumta an tahdha biqalbin munawwarin, kalau kamu mahukan hati kamu itu bercahaya, naqiyyin 'anil aghyari fa'kif 'ala dzikri, bersih daripada noda-noda, hendaklah kamu sentiasa istiqamah di dalam berzikir kepada Allah. Ini yang perlu menjadi disediakan dekorasi hati untuk rumahnya Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita berzikir? Wa thabir 'alaihi fi adh-dhalami wa fi ad-dhiya'i wa fi kulli halin bil lisani wa bis sirri. Istiqamahlah di dalam berzikir dan jangan putus siang dan juga malam, baik zikir dengan lisan wa bis sirri, zikir dengan hati. فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر. Kalau kamu istiqamah di dalam berzikir, mendekorasi hati kamu sebagai rumah Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menganugerahi kepada kamu cahaya, dan cahaya itu tidak sama dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Cahaya matahari bukan cahaya bulan, bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Akan tetapi walakinnahu nurun bin nurillahi waridun ata dzikruhu fi suratin nuri fastagri. Tapi ini adalah cahaya dari Allah. Setiap zikir itu ada cahayanya. Setiap zikir ada cahayanya, tapi ini adalah cahaya daripada Allah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang memberi cahaya langit dan juga bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah.
cahaya hati yang bersinar dengan ibadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan bercahaya. Kamishkatin fiha misbah. Mishkah dulu sebelum ada lampu, orang kalau nak letakkan lampu apa itu, apa namanya yang dulu pakai minyak itu? Ya, apa namanya? Gasolin ya. Lampu itulah